kalau saya menyapa teman-teman dengan ucapan semangat pagi, teman-teman jawabnya pagi, 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 gitu ya, boleh ya? Nah, coba ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, kalau saya bilang korupsi, no, gitu ya, semuanya tangannya silang no, gitu ya. Anti korupsi, perjuangan kami, gitu ya, boleh ya? Coba korupsi, no. Anti korupsi, perjuangan kami. Luar biasa. Saya coba lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Korupsi, no. Anti korupsi, perjuangan kami. Terima kasih, luar biasa. Oke, kami Ibu siapkan pantun untuk mengawali perjumpaan kita ya. Pantunnya, budaya anti korupsi harus digelorakan dengan menaati hukum secara utuh. Salam pembuka saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Malaka menuju OEKBT. Cakep. Cakep gitu Bang ya. Singgah soe membeli talas. Perkenalkan, saya Titi Kristinawati mengajak adik semua menerapkan integritas. Nah, saya ingin ngajak semua senam dulu. Jadi anti korupsi itu ada senamnya, ada gerakannya supaya bisa diingat oleh anak-anak. Boleh berdiri semua, kita ikuti gerakannya ya. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Tapi yang ini nggak bisa bergelantungan kan? Iya, jadi ini gerakannya ya, gerakan anti ini gerakan anti korupsi. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Nah, sambil ikut menyanyi ya. Ada lagunya Pak. Benih-benih yang akan membangun integritas Indonesia gitu ya. Nah, kenapa makanya harus diberikan anti korupsi itu kepada adik-adik, karena suatu saat bisa saja adik-adiklah yang akan, bukan bisa saja, adik-adiklah yang akan memimpin negeri ini dengan profesinya masing-masing. Makanya harus punya integritas
berbohong gitu ya. Nah, materi yang akan saya sampaikan nanti ini lebih kepada nilai-nilai anti korupsi gitu. Jadi nilai-nilai anti korupsi yang harus ada di dalam diri setiap warga negara Indonesia itu nanti ada 9. Apa saja 9 itu? Sebelum ke situ, nah saya akan menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari aksi integritas untuk memberantas korupsi. Ya. Jadi tujuan saya kesini adalah ingin menjelaskan kepada adik-adik semua apa saja sih 9 nilai integritas yang harus dimiliki oleh setiap anak di Indonesia, oleh setiap orang di Indonesia gitu ya. Dan nanti Ibu akan kasih contoh-contoh para tokoh-tokoh hebat yang dia sangat berintegritas di dalam pekerjaannya gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya kepada adik-adik, kalau kalian mendengar kata korupsi, apa sih korupsi itu? Katakan dong. Oke, boleh dong. Apa itu korupsi? Katakan yang keras suaranya. Ya. Apa itu korupsi? Mengambil uang rakyat dengan namanya siapa? Ivan. Iya, Ivan bilang korupsi itu mengambil uang rakyat. Ada lagi yang lain. Oke, teman siapa namanya? Anak. Yes. Oke, anak. Apa itu korupsi anak? Dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ada lagi dari sisi kiri. Korupsi adalah dosa. Korupsi itu adalah dosa. Semua jawaban seperti yang kita sepakati, semua jawaban adalah benar. Tidak ada jawaban yang salah. Gitu. Yang salah adalah perspektifnya, gitu ya. Semua jawaban benar. Oke, terima kasih Ana, terima kasih Ivan dan Rani. Oke, ada lagi? Satu lagi dong? Iya. Oh, korupsi itu berbohong. Namanya siapa deh? Asyafa. Iya, korupsi itu berbohong gitu ya, nggak jujur gitu kan. Terima kasih, tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget kelasnya. Oke, itu korupsi. Nah, kalau integritas itu apa berarti? Karena lawannya korupsi itu bisa diberantas oleh mereka yang punya integritas gitu. Nah, integritas sendiri apa sih sebenarnya? Apa itu integritas? Saya ini orang yang berintegritas gitu kan katanya ya. Nah, apa itu sebenarnya integritas? Apakah makanan yang terbuat dari ketan ya, yang digoreng dikasih gula itu getas gitu ya? Ya, apa coba? Siapa yang tahu? Oke. Berani. Oh, integritas itu berani. Oke, teman siapa namanya? Naufa. Keren. Terima kasih. Ada lagi dari oke. Punya pendirian. Teman siapa namanya? Dini. Oke, Naufa bilang berani, Dini bilang punya pendirian. Satu lagi. Oke, teman siapa namanya? Brian. Jujur. Oke, luar biasa. Saya lagi tepuk tangan dong. Gua akan mengulas sedikit ya tentang apa sih sebenarnya anti korupsi. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, anti korupsi itu banyak pengertiannya. Makanya saya bilang tidak ada jawaban yang salah. Semua jawabannya benar. Tergantung dari sudut pandangnya, gitu ya. Jadi kalau definisi korupsi menurut kamus nih ya, kalau menurut kamus berarti dia penyelewengan atau penggelapan uang ya. Tadi makanya ada teman yang bilang siapa tadi? Ivan ya. Ivan yang bilang yang mengambil tadi ya. Betul. Berarti cocok ya jawabannya dengan kamus besar bahasa Indonesia bahwa korupsi itu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau uang perusahaan ya, atau uang dan lain sebagainya, atau uang untuk pokoknya intinya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri. Sekarang pertanyaan saya nih, suatu hari seorang ibu menyuruh anaknya yang bernama A, ini ibu kasih kamu nak uang 10.000, bantu ibu
garam ya? Iya Bu, siap. Gitu. Maka si A pergilah ke pasar beli garam. Pulang, ini Bu uangnya, ini Bu garamnya. Terus uang 10.000 itu dikasih kembali sama si A, si anaknya tadi 2.000. Begitu. Nah, ibunya tidak bertanya apa-apa, sengaja tidak bertanya apa. Tapi ibunya tahu ini garam kan 500 gram. Kalau saya yang ke pasar, garam ini harganya 5.000. Kalau uangnya 10.000, mestinya kembalinya 5.000. Nah, ibunya masih husnuzon. Mungkin uangnya jatuh kali ya. Dibiarkan sama si ibu. Si A juga asik bermain, tidak mengatakan apapun. Sampai kemudian pas waktu makan, ibu bertanya, "Adek, harga garam di pasar naik ya nak?" Gitu. Si A diam saja, dia tidak bicara apa-apa, terus dia diam aja menunggu. Kemudian si A bilang, "Iya Bu, tadi ini garamnya naik Bu." "Oh, garamnya naik." Nah, dalam cerita itu, apakah saya bisa mengatakan si A melakukan korupsi? Iya, bisa. Kenapa? Karena dia mengambil karena dia mengambil uang yang bukan haknya. Jadi kita bisa mengatakan si A sudah melakukan korupsi. Luar biasa, hebat anak-anak ya. Nah, itu menurut kamus ya, karena dia sudah menyelewengkan dan bukan uangnya gitu, menyelewengkan keuangan keluarga ya. Kalau tadi dalam kamus menyelewengkan keuangan negara, perusahaan, organisasi gitu ya. Ternyata korupsi juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari uang 10.000 yang mestinya uang kembalinya 5.000 hanya dikasih kembali 2.000, dia sudah mengkorupsi karena bukan miliknya, kata Almira tadi ya. Kemudian korupsi juga bisa dikatakan sebagai perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum. Jadi kalau udah dikasih kepercayaan terus dia melanggar kepercayaan itu juga bisa dikatakan korupsi. Contohnya kalau di SMP SMP Islam Terpadu Bintang ya, Sahabat Bintang, Masya Allah, maaf saya, Sahabat Bintang itu jam masuk sekolahnya jam berapa? 7. Tiba-tiba si B datang jam 7 tidak. Terus tanpa bersalah masuk saja dia dalam kelas. "Selamat pagi, duduk aja." Apakah saya juga bisa mengatakan dia melakukan korupsi? Oh, korupsi waktu. Hebat dia ya. Korupsi waktu ya. Apalagi? Betul, teman yang sebelah kiri saya kiri sepakat enggak? Ini kan jawaban saya kanan. Iya, dia korupsi, itu korupsi waktu katanya. Menurut saya kiri, korupsi nggak sih dia kalau terlambat? Kata saya kiri sering terlambat, makanya nggak ada semangat. Oh enggak, di sini dia anak Sahabat Bintang tuh baik-baik, nggak mungkin terlambat ya. Sedikit iya sih, makin 2 menit 3 menit gitu ya. Tapi boleh nggak sih yang terlambat tadi dikatakan dia melakukan korupsi? Sepakat dulu. Oh, ada yang geleng. Oke, yang geleng tadi adalah Mufti ya. Sama maaf izin, ini Ivan. Kalau menurut Ivan, enggak sih Bu, itu enggak korupsi. Nah, apa alasannya Ivan? Mungkin Ivan punya alasan sendiri, tidak apa-apa. Kata Ivan juga tadi salah geleng Bu, mestinya begini ya. Oke, kita sepakat dulu ya. Apakah terlambat itu juga bagian dari korupsi? Gitu. Nanti saya akan mengulas ya. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya bahwa korupsi adalah sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan dirinya sendiri. Berarti dia bisa dikategorikan sebagai korupsi karena perbuatannya itu melanggar
kehidupan ya. Dan masih banyak lagi ya, corruptio. Kalau dari bahasa Latin, corruptio itu artinya melakukan kebusukan, ya, melakukan penyoglokan gitu. Jadi kalau orang memberi sesuatu kepada orang lain karena orang lain itu punya jabatannya dan kita menginginkan sesuatu dari orang itu juga bisa dikategorikan korupsi. Contohnya begini, anak-anak bawa kue nih untuk ustazah sama ustaz misalnya dari rumah, tapi ada sesuatu hal yang melantari kenapa mau memberi kue misalnya. Bismillah, kemarin bahasa Arab jelek, semester break aku tuh paling nggak suka pelajaran bahasa Arab ini. Bawa kue deh, kasih ustazah nih, ustazah mamaku udah buat kue, satu kotak untuk ustazah ya atau ustadz ya, satunya untuk saya. Makasih. Dia memberi karena di dalam hatinya ada sesuatu yang ingin dicapai, yakni perhatian ustazahnya supaya dia mendapat nilai diperbaiki, sementara dia tidak berupaya untuk memperbaiki nilainya. Itu juga bisa dikategorikan sebagai korupsi karena ada tindakan memutar balik, menyogok dan lain sebagainya. Loh Bu, kalau saya memberinya ikhlas misalnya gitu, masih boleh nggak dilakukan? Boleh lah. Boleh nggak ya? Boleh nggak? Coba saya tanya nih, boleh nggak sih kalau saya memberi kue atau memberi sesuatu itu ikhlas Bu sebenarnya Bu, gitu, boleh nggak? Angkat tangan ya boleh. Yang tinggi angkat tangan ya. Oke, berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak yang angkat tangan. Oh boleh Bu. Terima kasih. Sebenarnya tetap tidak boleh. Loh, kok gitu Bu? Kan kita sebagai orang Islam tuh harus berbagi, iya kan? Iya ya, betul ya. Berbagi itu kepada yang membutuhkan. Berbagi itu kepada yang membutuhkan. Oh, di sana ada yang miskin, dia belum makan, dia lebih berhak menerima. Loh, ustazah kan boleh juga khawatirnya. Ya, namanya di dalam Islam itu ada kekhawatiran. Oh, dengan saya memberi maka ada pilih kasih. Ada tindakan tidak adil. Nah, itu sudah mencederai yang namanya integritas. Yang tadinya sebenarnya semua anak ini di kelas disayang sama ustazahnya. Tapi karena ada satu anak yang suka banget memberi, jadi ada hati pilih kasih. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi tidak bisa berbuat adil karena ada yang memberi dan memberi. Itu kekhawatiran karena manusiawi, masih manusiawi gitu. Maka jika benar-benar ingin berbagi, alangkah baiknya kalau berbagi itu benar-benar kepada yang membutuhkan. Loh, kapan Bu saya bisa berbagi kepada ustadz dan ustazah gitu? Kalau ingin berbagi dengan ustadz dan ustazah, ada caranya, yakni apa? Bayar SPP-nya tepat. Waduh, nggak boleh nggak boleh nunda-nunda. Itu sudah membantu ustadz ustazah ya menjadi anak yang tertib, disiplin ya, belajar yang rajin. Itu pasti sudah membantu ustazahnya sebenarnya. Itu yang disebut nanti kalau dalam pembelajaran anti korupsi disebut gratifikasi, tapi nggak usah dibahas lebih dalam tentang itu, hanya sekedar pengetahuan saja ya. Nah, secara konsep secara garis besar seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang integritas, teman-teman kecil, tunas integritas. Jadi integritas itu apa yang Anda yakini di dalam hati Anda, ya. Oh, saya yakin bahwa jujur itu baik, gitu ya. Nggak bohong, nggak boleh bohong. Apa yang Anda yakini, itu yang Anda katakan, dan apa yang Anda katakan, itu yang Anda lakukan, dan apa yang Anda lakukan, itu
dan nyaman. Jadi ada perkataan, perasaan, perbuatan, tindakan itu menyatu menjadi satu. Itu yang namanya integritas. Jadi dia bilang, aku mau besok ulangan, belum belajar lagi sebelum masuk kelas, dia bikin catatan kecil taruh di sana. Pas waktu mau pesan, nanti kalau ini saudara nggak lihat, saya nyontek aja deh, gitu misalnya. Tapi hati kecilnya, itu kan nggak boleh, itu perbuatan dosa, ya itu namanya curang dengan teman, begitu. Nah, itulah yang namanya melanggar integritas, karena apa yang dia yakini sebagai kebaikan, dia mau melanggarnya. Berarti antara apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang dia pikirkan tidak selaras dengan perbuatannya. Berarti integritas itu paling gampang gitu. Terus ada perasaan yang nggak tenang kan, was-was aku. Nah, itu berarti dia sedang menciderai integritasnya juga. Jadi seperti itu ya. Jadi di dalam memberantas korupsi, teman-teman tunas integritas, untuk memberantas korupsi itu ada 9 nilai integritas yang harus teman-teman kenali, gitu ya. Apa saja 9 nilai integritas itu, gitu ya. Jadi 9 nilai integritas itu kalau disingkat, ya, itu paling gampang adalah Jumat bersepeda, kakak. Apa? Jumat bersepeda, kakak. Apa? Jumat bersepeda, kakak. Apa itu Jumat bersepeda? J-nya ini teman-teman tadi sudah, Ju-nya itu teman-teman sudah katakan tadi, apa berarti? Jujur, ya. Jujur, teman-teman tadi sudah bilang jujur. Pertama kali saya nanya di awal itu katanya Brian ya itu jujur ya, itu jujur. Jadi paling gampang mengingat 9 nilai integritas adalah Jumat bersepeda, kakak. Junya adalah jujur, ma-nya adalah mandiri. Kalau dia mandiri, ya, dia tidak mungkin nilainya jelek. Dia kalau mandiri, dia tidak mungkin perlu memberikan sogokan kepada ustadz-ustadzanya. Dia yakin nilainya bagus kan, gitu ya. Mandiri. T-nya tanggung jawab. Jujur, mandiri, tanggung jawab. Ber-nya yang tadi disebut oleh Nova. Nova bilang apa? Berani. Anak Indonesia berani jujur, gitu toh? Berani. C-nya disingkat apa? Sederhana. Ya. Orang yang berani melakukan korupsi itu orang yang hidupnya lebih besar pasak daripada dia. Apa? Penghasilannya 5 juta, tapi gaya hidupnya 7. Yang 2 juta dapat dari mana? Akhirnya dia bingung mencari tambalan 2 juta, ya kan? Iya nggak? Dia bingung mencari tambalan 2 juta. Makanya, tapi kalau sederhana, orang yang sederhana hidupnya, dia tahu fitrah hidupnya adalah kalau hidup itu butuh makan hanya sedikit saja makan. Rasulullah juga sudah mengajarkan kita sepertiga dari perut kita adalah nasi, air, sepertiganya dibiarkan. Ini hanya sedikit, yang banyak adalah gaya hidup. Orang bisa melakukan korupsi karena gaya hidup. Orang yang peduli kepada orang lain, dia tidak akan mampu menyakiti orang lain dengan cara apapun. Ya. D-nya ini adalah apa? Disiplin. Nah, makanya tadi kenapa terlambat itu dikategorikan sebagai korupsi, karena dia melanggar nilai disiplin. Terus A-nya apa? Adil. K-nya kerja keras. K-nya adalah kerja
berhasil berdiskusi banyak, pasti ini cerdas nanti, ya kan? Kurang cakap juga gampang dihilangkannya dengan banyak pengalaman, nambah skill ini, ya, bisa laptop, bisa komputer, bisa Canva, bisa macam-macam, itu gampang. Semakin banyak latihan, semakin banyak skillnya. Tapi kalau sudah nggak jujur, sudah rusak mentalnya, nah itu memperbaiki mental itu sulit, ya, gitu ya. Gitu. Jadi mulai kecil, mulai masih menjadi tunas seperti ini harus tahu membedakan mana yang baik dan tidak saja yang baik, tapi mana yang benar, gitu ya. Baik saja nggak cukup, tetapi juga harus tahu mana yang benar. Karena kalau benar itu sudah berkaitan dengan norma, dengan aturan, ya. Tapi saya yakin anak-anak di sini nggak ada yang kayak video-video tadi itu nggak ada di sini, ya. Ini ada di negeri Konoha, ya, di negeri perfilman, ya. Insya Allah anak-anak di sini adalah anak-anak yang jujur. Apa tuh jujur? Lurus hatinya, tidak curang, tidak berbohong, gitu ya. Seseorang yang jujur akan konsisten dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Jadi tadi jujur, kemudian nilai yang kedua adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan. Jadi kalau ustadz-ustadzah ngasih PR, ya lu dikerjakan PR-nya. Nah, itu anak yang bertanggung jawab. Orang tua di rumah ngasih bagian, kakak kamu bagian mencuci piring, adik kamu bagian menyapu. Ya udah, itu bagian pekerjaan yang sudah disepakati dalam sebuah rumah yang harus dipatuhi dan diperankan tanggung jawabnya, ya. Tidak mengelak, berani menghadapi, memikul segala akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Kalau memang nggak kerja PR, daripada dia nyontek temennya, mengganggu temennya, jujur bu, saya memang tadi malam nggak review pekerjaan, saya nggak belajar. Jadi kalau ibu guru mengizinkan, boleh saya keluar dari kelas, saya kerja di depan dulu. Kalau saya sudah selesai, saya masuk. Itu akan lebih gentle, lebih berani, ya. Anak Indonesia begitu, daripada teman aku belum kerja PR, daripada saya dihukum, mana sini, mana tugas kamu udah kerja, kan sini aku nyontek, nah pinjam teman punya. Tapi nggak ada di kelas ini, ya. Anak-anak di sini kalau dikasih tanggung jawab, dia ambil tanggung jawab itu. Nggak ada yang kayak gitu, ya. Disiplin, sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Nah, apa tadi? Nilai apa saja tadi? Jujur, tanggung jawab, disiplin. 3 nilai itu disebut dengan inti. Disebut dengan apa? Inti. Jadi kalau yang namanya inti itu sama dengan kalau kita membangun sebuah bangunan, itu pondasinya. Jujur, bertanggung jawab, disiplin itu pondasinya, itu intinya. Nah, kalau intinya sudah dimiliki, maka di dalam perilakunya akan mudah. Apa perilakunya? Kita lihat film berikut. Usaha edukasi budaya untuk menghentikan mobil, kemudian bertanya. Lompa terkenal sebagai sosok yang cermat dan berhati-hati. Curiga saat melihat meteran bahan bakar mobilnya, ia ingat sekali tangki bensin mobilnya dalam keadaan kosong saat tiba di lokasi kunjungan. Tetapi ketika di perjalanan pulang, tangki bensin mobilnya dalam keadaan penuh. Dari sinilah beliau mengetahui ada orang yang mengisikan bensin ke mobilnya. Terus nilai apa lagi? Berani. Oke. Ada lagi? Amanah, karena dia menggunakan uang yang telah diberikan bensin dan digunakan memakai untuk membeli sesuatu yang lain. Ya, betul. Namanya siapa, Dek? Tita. Luar biasa, Tita. Iya. Jadi Pak Baharudin Lompa itu memiliki integritas dalam dirinya. Beliau menerapkan nilai jujur, tadi ya, berani mengingatkan orang lain, ya, berani menegur dengan tegas kepada yang memberikan mengisi bensinnya. Gitu. Kita saksikan lagi yang berikutnya, ya. Kita lanjutkan. Validasi. Lantas, bagaimana cara Bugeng mengingatkan istrinya? Bugeng memberikan pengertian kepada istrinya. Ia menjawab,
Ia tidak ingin orang-orang beli kembang apa yang diambil dan diyakini oleh beliau. Berdasarkan kedua cerita, nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran yang Anda lihat. Siapa yang punya pengalaman? Boleh berbagi cerita. Yang pernah menegur temannya kah? Mungkin orang tuanya kah? Mungkin ustaz-ustazahnya kah? Kan masih manusia biasa ya, walaupun mereka manusia lebih dewasa. Tapi kadang anak-anak karena dengan kepolosannya, biasanya hatinya jauh lebih murni. Siapa yang pernah berani menegur? Ada yang punya pengalaman? Boleh bercerita? Mengingatkan temannya mungkin? Oke, teman cerita. Iwan ya tadi namanya ya? Iwan cerita. Oke, Iwan, coba Iwan berbagi ceritanya. Cerita-cerita kecil saja, tidak harus berkaitan dengan misalnya ada teman buang sampah, habis makan enak buang. Ada cerita? Kamu bercerita? Boleh? Silakan, ya Iwan. Ya, berdiri coba supaya keras suaranya temannya bisa dengar. Boleh? Berdiri, iya. Minggu kemarin, ada 2 orang berkelahi, ya. Terus? Iwan ikut berkelahi. Terus apa yang dilakukan Iwan? Melaporkan kepada orang dewasa untuk melerai atau Iwan yang melerai gitu? Melerai. Kamu ini tidak takut terluka? Oh, disuruh berhenti gitu ya. Oh, ya tepuk tangan Bang. Ada lagi cerita yang lain? Apa lagi mungkin? Ada? Oke, silakan. Berdiri boleh teman? Tadi namanya siapa lupa saya? Asyafa. Ya Asyafa, silakan. Asyafa punya cerita apa? Jadi ada teman yang marah. Terus dia nggak izin sama lagi. Oke. Terus ditegur. Oke. Asyafa yang menegur. Iya, terima kasih. Luar biasa. Iya. Contoh-contoh kecil, tetapi itulah nilai-nilai integritas. Berani menyampaikan kebenaran. Teman, untuk pinjam tadi. Kalau pinjam itu izin, ya. Kalau yang punya sudah mengizinkan baru dipakai, dan jangan lupa dikembalikan dalam keadaan yang masih baik. Kan pinjam tadi kan? Ada lagi nggak? Apa lagi? Mungkin punya contoh cerita yang lain. Contoh-contoh kebaikan yang teman-teman lakukan di sekelilingnya. Misalnya apa yuk? Ada lagi? Satu lagi cerita. Ada kalau di sini ada yang suka bully temannya nggak? Ngolok-ngolok bejek gitu. Oh, oke, cerita. Bukan dia yang bully, dia mau bercerita. Oke, silakan berdiri. Iya. Namanya siapa tadi dia lupa? Anak apa anak? Oke. Nah, teman saya kan lagi makan doang. Saya datang, dia kata ya buruk atau berkata terus saya datang dan saya berkata ini karena saya pernah mendengar kultum singkat dan sering katanya berkata baik atau diam. Lalu saya menegurnya untuk berkata dia. Terima kasih anak luar biasa. Jika tidak mampu berkata baik, lebih baik. Iya, betul sekali ya, karena membuli itu menyakiti orang lain. Kadang orang lain bisa menjadi orang yang insecure. Apa insecure itu? Gak percaya diri, gara-gara dibully. Kalau udah gak percaya diri, yang terjadi khawatirnya dia sakit mentalnya, jadi tidak berani bersosialisasi karena gak percaya diri. Bagus. Terima kasih anak untuk contoh-contoh yang baik. Ya. Tadi saya sudah mengulas 3 inti dari integritas itu. Ada jujur, ada tanggung jawab, terus ada apa lagi? Disiplin. Baik. Ada 3 inti berikutnya berdasarkan film yang tadi. Kalau orang sudah punya sifat jujur, disiplin dan tanggung jawab, pasti
buat bersikap ya. Sikap itu sesuatu hal yang muncul, diejawantakan atau dipraktekkan dalam kehidupannya adalah adil. Adil itu apa? Nggak berat sebelah ya. Jadi kalau salah dia katakan salah, tidak memihak kepada siapapun, benar-benar seperti yang dicontohkan Iwan tadi ya. Dia Iwan ya benar ya tadi ya. Dia Ivan, siapa? Ivan. Oke. Kemudian berani ya, adil, terus punya sifat berani, berarti tidak takut menghadapi bahaya. Jadi dia contohkan gitu ya, atau tidak takut menghadapi kesulitan. Nah, kemudian berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Terus peduli ya, punya kepedulian dari hal-hal yang kecil, membuang sampah, merapikan kembali ruang kelasnya ya, kemudian membantu temannya, teman kita sedang sakit, yuk kita iuran, yuk kita belikan buah, kita jenguk, itu ustazah sedang sakit, yuk kita iuran, yuk kita beli buah. Itu boleh, itu bukan gratifikasi, itu kasih sayang ya. Ustazah kan lagi sakit, kita jenguk rame-rame satu kelas gitu. Yang gratifikasi itu kalau satu orang memberi dengan niatan ingin lebih dari perhatian lebih dan lain sebagainya tadi ya. Jadi peduli, menindakkan, memperhatikan, menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan atau keadaan atau kondisi yang ada di sekitar ya. Jadi kalau lihat sampah walaupun itu bukan sampahnya sendiri, nah, dia mengambilnya karena tahu ini akan merusak lingkungan, diambil, dibuang. Nah, itu adalah peduli, extraordinary people ya. Bisa melihat hal kecil yang ada di sekitarnya. Oke, kemudian kayaknya film ini kalau diputar bakal lama, jadi nggak usah diputar. Nah, ada sifat, itu adalah sifat sikap perilaku ya. Sikap perilaku yang tadi kalau inti ada 3, yakni coba ada apa saja yang inti tadi? Jujur, oke. Mandiri adalah sikap perilaku ya. Nilai yang harus dijawantakan dalam sikap perilaku adalah adil, terus berani, terus peduli. Nah, berikutnya ada 3 nilai berikutnya, yakni etos kerja ya. Ini akan muncul dalam etos kerja kita, yakni mandiri. Nah, sikap mandiri ini adalah keadaan yang mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Makanya tadi saya contohkan kalau dikasih PR, namanya tugas pekerjaan rumah, itu digunakan sebagai cara untuk mereview, mengingat kembali. Nah, maka tanggung jawabnya adalah harus dikerjakan, tidak boleh mencontek temennya, apalagi kerjanya di sekolah. Kemudian kerja keras ya, kerja keras, kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan atau tak berhenti gitu ya sebelum targetnya tercapai. Jadi setiap orang punya targetnya, setiap orang punya goalnya, bahkan di kelas ini juga punya goal bersama, harus lulus bersama, misalnya harus hafal sampai juz berapa bersama-sama. Ini apa saja itu angkat tangan. Angkat tangan ini, nggak boleh rame-rame, angkat tangan. Silakan. Namanya tadi siapa namanya? Rani ya, Rani. Apa Rani? Ada 3 bagian inti, yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Oke. Di 9 itu dibagi menjadi 3 kan? Nah, Rani sudah menjawab yang bagian inti. Oke. Yang lainnya apa? 2-nya. Rani sudah jawab, ada di inti itu ada jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Masih ada 2. Nah, 2 itu apa dan apa? Nah, angkat tangan. Ayo jujur. Ayo belajar jujur. Oke, dengan siapa namanya? Fazar. Oke, apa Fazar? Adil sama berani. Adil sama berani kurang. Ini masuk dalam kelas apa? Kan yang inti tadi ada 3. Nah, selain inti ada sikap dan ada anak-anak. Oke, ini yang sikap perilaku ya. Sikap perilaku atau yang etos kerja? Sikap perilaku, oke.
perilaku ya. Oke, sikap perilaku ada 3 nilainya, yakni berani, apa lagi deh? Adil dan peduli. Berani, adil dan peduli. Kemudian terakhir adalah etos kerja. Ada 3 nilai di dalam etos kerja. Apa saja? Mandiri, kerja Oke, teman, angkat tangan. Mandiri, Ada mandiri, ya di sini. Lihat ke kamera. Mandiri, kerja keras, disiplin. disiplin. Kok ada disiplin? Salah. Perbaiki. tadi sederhana. Ya sederhana. Sederhana. Terima kasih, tepuk tangan. Punya gaya hidup, makan dan lain sebagainya. Oke? Nah, masih ada waktu sedikit. Saya punya 6 cerita. Saya mau, kan ini ada 23 ya. Satu kelompok 4 orang. Ya, depan tambah 1, depan tambah 1. Saya bagi cerita, nanti kelompok itu langsung menentukan dari cerita itu nilai apa sih yang dia praktekkan dalam cerita itu, gitu ya. Nah, ini yang tebal kertasnya aja, tapi ceritanya tipis sebenarnya. Coba dapat Muhammad Hatta, dapat Ki Hajar Dewantoro, ya 4 orang, ya ini 4 orang dengan belakangnya, dapat Abdul Majid, dapat Sultan Hamengkubuwono, kemudian dapat Milopa, dan terakhir di sini dapat Haji Agus Salim. Silakan dibaca. Kemudian teman-teman menentukan nilai integritas apakah yang para tokoh itu miliki dalam cerita itu. Yang dapat duluan langsung memberikan sinyal. Apa ya, misalnya tepuk tangan boleh, GWODJOP good job boleh, ya terserah. Dibaca dulu. Atau Ivan yang maju. Oke. Nilai-nilai integrasi itu ada berani, peduli, dan adil. Oke, berani, peduli, dan adil, luar biasa. Oke, dalam cerita itu boleh diceritakan kembali beraninya itu apa, pedulinya dalam bentuk apa, dan adilnya dalam bentuk apa? Coba. Kalau beraninya karena dia berani bicara dengan istrinya, tugas menuntut tokoh. Oke, pedulinya? Peduli pada toko lain ya, memikirkan nanti gara-gara mereka beli di tokonya istrinya Pak Hugeng, yang lain beli, nggak ada yang beli. Terus adilnya? Karena ada dia sudah punya jabatan yang jadi Oke, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengatur. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan kelompoknya Pak. Oke, coba diceritakan. Dia izin ya. Tokohnya adalah Agus Salim ya. Nah, coba ditunjukkan tokoh Agus Salim. Kenapa dia dikategorikan? Teman-teman mendapat kejujurannya Agus Salim saat kapan? Dia adalah seorang pejabat di berbagai kabinet pada masa Soekarno, tapi hidupnya tetap sederhana. Oke. Tidak pernah menggunakan jabatannya untuk mencari uang. Oke, luar biasa. Terus ada lagi? Mandiri dia pada saat dia ini kuliah di luar negeri, pada saat itu Indonesia masih dijajah, tapi dia bisa kuliah di sana karena dia bisa pintar, mandiri juga. Oke. Lagi ada lagi? Kerja keras. Oke. berusaha
Dia berusaha dengan upayanya sendiri ya. Oke, luar biasa. Keren anak-anak ini. Ada lagi? Kalau oke, sebelah sini. Coba cerita tokohnya. Baharudin Lopa, ya. Apa yang bisa dipelajari dari nilai-nilai integritas Baharudin Lopa? Jujur, berani, peduli, tanggung jawab, adil. Oke, sekilas boleh dikasih cuplikannya untuk kami? Dia jujur dan berani, dia berani Oke. bertanggung jawab terhadap uang yang telah dikasihnya. Terus dia juga peduli terhadap tokoh yang telah diberikan dan hadiah. Oke, terima kasih. Ada lagi kelompok mana? Oh, kelompok sini. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya. Tokohnya apa yang Anda bisa belajar dari Sri Sultan? Berani, tanggung jawab, adil dan disiplin. Oke, cuplikannya seperti apa ceritanya? Kalau berani, dia berani mengakui kesalahannya. Siap, mantap. Siap salah. Yang selain itu? Adil. Ya, kondisinya adil walaupun tidak terlalu. Jadi dia mengajarkan dia sikap adil gitu ya, walaupun dia sultan tetap kalau salah ya tetap harus diproses gitu ya. Terima kasih, luar biasa. Iya, kelompok apa tokoh Anda? Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan kita ya. Apa yang Anda belajar dari beliau? Dia berani, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, adil dan sederhana. Cuplikannya salah satunya? Meski Ki Hajar Dewantoro berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Iya, jadi walaupun dia bangsawan, dia tetap sederhana ya. Sederhananya muncul dari apa? Tampak dalam apa sih kesederhanaannya? Dari rumahnya. Oh, Muhammad Hatta. Apa yang Anda bisa belajar dari Muhammad Hatta? Jujur, berani, tanggung jawab, kerja keras, dan sederhana. Oke, boleh cuplikannya seperti apa? Saling menambahkan boleh? Dia jujur, karena kala itu sekretaris dan Maria Umar menyodorkan uang $100 yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat wakil presiden. Namun dana itu ditolaknya. Bung Hatta mengembalikan uang itu kepada negaranya. Kemudian ada juga waktu singgah di Bangkok dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya, Kang Wangsa, jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dari dugaan. Segera Hatta memerintahkan kembalian uang sisa itu kepada pemerintah via Kedubes RI di Bangkok. Ungkap Hatta. Itu contohnya dia jujur dan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sisa. Iya. Terima kasih. Tita. Udah ya? Oke. Mufti ya? Mufti, iya Mufti. Ya silakan Mufti. Terima kasih. Oke. Merchandise kita.
hitung ya. Untuk siapa? Untuk siapa lagi? Tidak. Tidak. Oke. Tinggal 2. Siapa yang lebih banyak belajarnya? Oh, kasih Kutil. Tapi yang lebih banyak menggapainya. Rani. Oke. Terima kasih kita bersyukur saya waktu untuk berbagi dengan adik-adik tunas integritas. Semuanya semoga bermanfaat dan para tokohnya menginspirasi karena ada banyak tokoh yang ternyata di negeri ini perlu banyak teladan gitu ya. Semoga teman-teman kalau penasaran mengakses lebih banyak di YouTube atau di Google tentang para tokoh-tokoh ini gitu ya. Dan saat ini yang perlu kita lakukan adalah yang mencari teladan seperti mereka-mereka yang sudah teman-teman baca tadi, dibaca lagi kisahnya banyak banget ya tentang keteladanan yang bisa kita ambil dari para tokoh-tokoh hebat negeri pendiri negeri ini. Pergi wisata jangan lupa bawa jajanan. Menjadi senang hati pun kegirangan. Mari biasakan mengikuti kepatuhan sederhana dalam keseharian. Puncak tertinggi Gunung Himalaya. Ketika mendaki, ingatlah pijakan. Demikianlah presentasi saya. Limpah terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan saya ruang dan waktu untuk berbagi dengan adik-adik tunas integritas. Semuanya semoga bermanfaat dan para tokohnya menginspirasi karena ada banyak tokoh yang ternyata di negeri ini perlu banyak teladan gitu ya. Semoga teman-teman kalau penasaran mengakses lebih banyak di YouTube atau di Google tentang para tokoh-tokoh ini gitu ya. Dan saat ini yang perlu kita lakukan adalah yang mencari teladan seperti mereka-mereka yang sudah teman-teman baca tadi, dibaca lagi kisahnya banyak banget ya tentang keteladanan yang bisa kita ambil dari para tokoh-tokoh hebat negeri pendiri negeri ini. Pergi wisata jangan lupa bawa jajanan. Menjadi senang hati pun kegirangan.